kegiatan ini melalui daring, tapi saya berharap kepada teman-teman semua tidak patah semangat dan selalu ingin berproses dalam belajar pada kegiatan kita siang hari ini. Kemudian saya ingin sampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum Hima Negara yaitu Aji Ardiansyah. Lalu rasa terima kasih saya juga saya sampaikan kepada Ketua Pelaksana kita yaitu Farhan Abdul Rahman. Dan rasa terima kasih saya juga saya ucapkan kepada pemateri kita yaitu Bang Imron Nadi selaku pemateri kepada kelas desain hari ini. Nah, untuk tidak memakan waktu yang lama, langsung saja saya serahkan kepada Ketua Umum Hima Negara dapat memberikan sambutan kepada teman-teman kita yang mengikuti kelas desain pada hari ini. Kepada Aji Ardiansyah, dipersilakan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang pertama, sholawat serta salam. Tidak lupa saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan kelas desain pada siang hari ini gitu, walaupun hari ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, yang saya hormati pemateri kita Bang Imron Nadi. Assalamualaikum Bang Imron, mungkin sudah bergabung bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Jelas Bang, cukup jelas. Oke, siap. Oke. Yang saya hargai mungkin Ketua Pelaksana Farhan Abdul Rahman. Kemudian yang saya hargai kawan-kawan panitia kelas desain pada siang hari ini. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan yang hari ini tidak hilang semangatnya untuk sama-sama kita belajar di kelas desain ini. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini Hima Negara sudah menginisiasikan, sudah melaksanakan kegiatan kelas desain dengan tema mengembangkan kreativitas organisasi dengan visual gambar melalui desain grafis. Nah, memang sebenarnya Bang atau rekan-rekan sekalian kurang afdol rasanya memang kalau kita melaksanakan kelas desain ini secara virtual gitu. Karena teknisnya ataupun prakteknya kita tidak dapatkan di sini. Mungkin nanti pemateri yang sudah berkompeten di bidang desain bisa menjawab permasalahan itu gitu. Baik itu dari videonya ataupun nanti dari praktek dari pemateri langsung. Nah, dari tema kita kenapa di situ ada kata-kata organisasi dan mengembangkan kreativitas organisasi, karena memang di organisasi inilah mati hidupnya organisasi ya di desainnya gitu, di tampilan desain kita gitu. Makanya dari itu Hima Negara nanti kedepannya semoga dapat melahirkan SDM yang unggul di bidang desain ataupun nanti dapat memegang desain menjadi lebih baik lagi sehingga nanti kedepannya dapat bersaing dengan kawan-kawan Hima-Hima di Indonesia gitu maksudnya. Dan untuk kawan-kawan di luar dari Hima Negara ataupun di luar dari IAN ya nantinya ataupun setelah ini yang sudah akan berkecimpung di organisasi dapat memahami tentang bagaimana desain itu gitu. Baik itu ketertarikan terhadap desain dan segala macamnya. Nanti Bang Imron lah yang bakal menjelaskan bagaimana tentang desain itu seperti apa teknisnya dan pendalamannya. Nah, mungkin karena memang hari ini dosen kita, Pak Imam, Kaprodi kita, dan Sekjur kita ada mengisi kuliah umum. Jadi saya mewakili beliau untuk membuka kegiatan kelas desain. Dan saya harapkan juga kepada kawan-kawan untuk fokus terhadap kelas desain karena di sini kita bisa sama-sama belajar. Mungkin itu saja dengan mengucap produk. Nah, jadi multimedia ini ada dua perannya. Yang pertama mempublikasikan, kemudian yang kedua adalah memproduksi. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau memperhatikan informasi baik itu dari gadget, dari HP, dari radio, film, game, entertainment dan sebagainya itu merupakan bagian dari pekerjaan desain ya secara tidak langsung.
Kemudian juga kalau masuk yang langsungnya itu bentuknya produksi ya, seperti kita membuat teks, animasi, audio, video. Langsung aja next. Next. Masuk slide ke ini aja. Ya. Langsung slide keempat aja. Nah, jadi secara tidak langsung di dalam desain grafis itu pasti ada teks, kemudian ada gambar, kemudian kalau di pengembangannya lagi ada audio, kemudian ada video, dan juga ada animasi. Itu merupakan bagian-bagian dari desain grafis. Jadi kalau ngomongin desain grafis, maka kita ngomonginnya masih sangat luas, karena dari pengembangan desain grafis itu nanti masih terbagi lagi. Ada desain grafis yang sifatnya 2 dimensi, atau grafis yang kayak CorelDRAW, aplikasi CorelDRAW, Photoshop. Nah, kemudian nanti ada lagi sifatnya yang animasi. Kemudian ada lagi nanti sifatnya adalah video dokumentasi. Nah, jadi bagian dari desain grafis ini masih sangat luas. Karena itu di sini ialah teman-teman harus kalau belajar secara keseluruhan itu penting, tapi yang lebih adalah teman-teman fokus pada satu gitu ya. Fokus pada satu, perdalami, kemudian sampaikan pada titik maksimal gitu. Bahasanya sampai orang lain tak bisa buat gitu ya. Kita melakukan itu sampai orang tak bisa buat atau orang susah nak ikuti gitu. Nah, itu menjadi kelebihan atau menjadi kemampuan yang nantinya pasti akan dimanfaatkan oleh orang lain seperti itu. Nah, kalau saya pribadi memang sebenarnya kalau untuk aktivitas desain ini saya lebih fokus ke desain logo atau desain brand. Artinya kalau ngomongin desain barangkali lebih spesifiknya atau lebih keahliannya di bidang logo dan brand. Tapi kalau secara umumnya ya insya Allah tahu baik itu yang sifatnya video editing, sifatnya animasi. Nah, insya Allah sedikit-sedikit tahu. Namun memang fokusnya lebih kepada lebih kepada desain logo. Nah, kemudian teman-teman next langsung ke gambar slide selanjutnya. Selanjutnya, nge-lag ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi dalam proses mengerjakan project desain ini, maka kita membutuhkan beberapa perangkat, ya. Beberapa perangkat ini sangat membantu dalam proses eksekusi desain. Di antaranya menggunakan laptop ataupun menggunakan HP atau mobile phone. Karena zaman sekarang sudah canggih, hasil dari HP itu pun bisa cukup maksimal. Ya, walaupun ada kelebihan dan masih banyak kekurangan sebenarnya kalau menggunakan HP dibandingkan dengan menggunakan PC. Nah, tapi secara kebutuhan, karena kita temanya menggunakan desain organisasi, sebenarnya HP sudah menjadi media yang cukup atau yang sudah memadai lah untuk digunakan dalam kita kalau mengubah edit foto, ngilangin jerawat atau membuat muka menjadi mulus apa segala macam, menyambung badan naga dengan badan singa. Nah, itu menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, itu sangat recommended karena memang di situ toolsnya itu memfasilitasi atau sangat mendukung untuk editing yang sifatnya seperti itu. Kemudian ada Filmora, kemudian ada Premiere, itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk menghadirkan video editing. Kalau Filmora ini teman-teman bisa ada di HP ya. Tapi kalau Premiere teman-teman itu hanya menemukan di PC atau di laptop. Ya, kemudian ada Canva. Ya, Canva ini terkenalnya di dunia mobile atau di dunia HP. Ada Pixellab ya. Pixellab juga terkenalnya di dunia HP. Kemudian ada KineMaster. KineMaster ini juga di HP ya. KineMaster itu untuk video editing. Kemudian ada PixArt. Ya, PixArt itu yang kayak lingkaran itu. Lingkaran ya, itu kurang lebih seperti Canva. Kemudian ada AutoCAD yang merupakan pengembangan desain lebih pro yang digunakan biasanya untuk membuat detailing gitu ya. Fungsinya untuk membuat detailing. Jadi setiap aplikasi yang ada di depan itu merupakan aplikasi yang sifatnya familiar.
Di luar ini sangat banyak sekali aplikasi lainnya yang sangat mendukung dalam proses desainer, ya. Maka nanti sebenarnya kalau teman-teman mempraktekannya, ketika kita menggunakan Filmora, menggunakan Premiere, pasti akan ada aplikasi-aplikasi tambahan atau aplikasi-aplikasi pendukung, ya. Seperti Lightroom. Nah, nanti ada beberapa Adobe lainnya, ada Corel lainnya yang akan membantu dalam proses penyempurnaan desain. Dan kemudian kalau untuk organisasi, maka recommended untuk teman-teman minimal itu HP minimal HP itu bisa digunakan RAM 3 GB ataupun RAM 4 GB. Nah, itu bisa mengoperasionalkan KineMaster, Canva, Slab, ya, PixArt. Ya, itu sudah cukup bagus. Sebenarnya di HP itu ada yang namanya Photoshop Expert, Photoshop apa tuh namanya ya? Karena ada dua karakter orang pembelajar. Yang pertama itu membutuhkan guru, kemudian yang kedua ini autodidak. Autodidak ini cenderung perjalanannya lebih sulit. Kalau bertemu dengan guru, insya Allah itu akan lebih cepat sebenarnya. Nah, kalau saya ini cenderung autodidak, makanya dari 2014 sampai sekarang ya masih belum hebat-hebat juga. Nah, tapi kalau teman-teman pengen lebih hebat, teman-teman cari yang sudah misalnya nih, teman-teman desainnya melalui HP gitu ya. Maka cari teman-teman yang bisa desain dari aku, siapa, kakak tingkatnya kah, atau siapa. Cari, insya Allah ada tuh. Atau misalnya nggak ada lah, jadi abang aja, nanti abang ada rekomendasi beberapa teman yang memang dia jago desain di di HP bisa, di laptop bisa. Di laptop juga ada Corel, ada Illustrator, ada Photoshop, tinggal pilih mau yang mana. Nah, intinya teman-teman berguru tujuannya supaya teman-teman pahami dulu tools. Kemudian setelah memahami tools, maka biar menarik itu, yang sering saya lakukan itu adalah pakai sistem ATM atau ATP, amati, tiru, persis gitu ya. Jadi saya ambil desain orang, kemudian saya tiru habis. Saya tiru sampai semirip-mirip mungkin. Bahkan sampai orang yang desain mungkin tidak bisa membedakan yang saya buat dengan yang dia buat. Bahkan saya membuatnya harus lebih bagus gitu, bahasanya gitu. Nah, ini salah satu cara bagaimana supaya kita imajinasi ya, kalau bahasa orang desainer itu inspirasi. Nah, jadi untuk menghasilkan atau melahirkan inspirasi itu tadi dari seperti itu. Nah, jadi Mbak kalau memang pengen serius belajar desain, bisa autodidak. Kalau autodidak buka aja YouTube, banyak itu. Cara menggunakan tools di CorelDRAW, cara menggunakan tools di Photoshop, muncul semuanya itu. Modal pakai data doang. Intinya mau dan tidak. Nah, kalau masalah malas, ini malas. Sebenarnya musuh berat kita itu bukan setan, tapi musuh berat kita itu diri kita sendiri. Gitu. Nah, jadi itulah menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan teman-teman di sini orang-orang hebat yang bisa bisa mengontrol diri sendiri seperti itu. Baik Kak, terima kasih.